Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmatul Adha dari jurusan Teknik Informatika BP 18. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi SCM, yaitu tentang tahapan optimalisasi SCM. Yang pertama yaitu terjadi di organisasi sendiri, itu optimalisasi SCM itu terjadi pada sebuah organisasi atau kumpulan orang yang tergabung di dalamnya. Kedua, mewakili sebagian organisasi bisnis untuk melakukan perbaikan SCM. Dalam mewakili sebagian organisasi yang membangun SCM, di situ mereka melakukan perbaikan untuk melakukan tahap-tahap optimalisasi yang bagus. Yang ketiga, menggabungkan kekuatan internal dengan perusahaan lain untuk mencari penghematan dan kegiatan jaringan. Di sini mereka membuat kolaborasi untuk mengoptimalkan supply chain management dengan perusahaan luar, sehingga mereka bisa membuat optimalisasi SCM berjalan dengan lancar. Yang keempat, masih sangat sedikit yang melakukan karena tidak mudah untuk melakukan tahapan optimalisasi SCM ini, sehingga mereka harus bekerja sama dan membuat suatu aturan yang bisa membuat mereka mengatasi optimalisasi SCM ini. Yang pertama, internal. Sumber pemberian dari logistik. Mereka menerima bantuan dari pemerintah sehingga mereka bisa melakukan optimalisasi SCM. Yang kedua, unggul. Karena unggul, mereka dengan sangat mudah untuk melakukan optimalisasi SCM. Yang kedua, faktor eksternal. Konstruksi jaringan. Maksudnya dari konstruksi jaringan itu adalah membuat jaringan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, sehingga mereka bisa optimalkan SCM ini dengan baik. Yang kedua, memungkinkan kepemimpinan dalam industri. Seorang pemimpin dalam mengoptimalkan SCM ini harus bisa membuat semua aturan-aturan yang bisa mengoptimalkan SCM dan bisa membuat tahapan optimalisasi ini berjalan dengan lancar, sehingga tidak terjadinya optimalisasi SCM yang gagal. Kemudian, perkembangan tahapan optimalisasi. Yang pertama, penggerak. Dalam optimalisasi kita butuh penggerak atau seorang pemimpin yang bisa membuat optimalisasi SCM ini berjalan dengan lancar dan baik. Yang kedua, tahapan optimalisasi. Tahapan optimalisasi ini mereka melakukan tahapan optimalisasi dengan perusahaan lain, sehingga mereka bisa membuat optimalisasi ini bisa teratasi. Yang kedua, fokus. Mereka fokus dalam mengerjakan satu optimalisasi yang mereka berhasil mereka kerjakan dan tidak terganggu dengan yang lainnya. Yang ketiga, manfaat.
Optimalisasi SCM ini jika berhasil, mereka mendapatkan manfaat yang sangat besar sehingga membuat mereka bisa mengatasi optimalisasi SCM tersebut. Yang ketiga, alat. Dalam optimalisasi SCM, mereka harus mempunyai alat yang canggih sehingga bisa membantu mereka dalam mengoptimalkan SCM tersebut. Yang kelima, adalah pedoman. Dalam optimalisasi SCM ini, mereka harus punya pedoman. Jika tidak ada pedoman, mereka akan gagal dalam mengatasi SCM tersebut karena tidak adanya pedoman-pedoman yang bisa membantu mereka untuk membuat optimalisasi SCM ini berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, model. Optimalisasi ini harus punya model bagaimana tahapan optimalisasi SCM ini. Modelnya akan dibentuk oleh suatu perusahaan sehingga perusahaan bisa memaksimalkannya dan memanfaatkannya. Yang selanjutnya adalah aliansi. Aliansi ini sangat penting bagi perusahaan dalam mengoptimalkan optimalisasi SCM ini karena beraliansi dapat memudahkan mereka untuk membuat suatu teknologi yang baru dalam mengoptimalkan SCM ini sehingga sangat mudah untuk mengoptimalkan SCM. Yang terakhir adalah pelatihan harus diterapkan karena jika tidak ada pelatihan, mereka tidak tahu aturan-aturan apa yang harus mereka kerjakan dalam melakukan optimalisasi SCM tersebut, sehingga mereka tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak harus dikerjakan dalam optimalisasi SCM tersebut. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.